Saudara mati karena sakit di rumah sakit, saudara mati karena kecelakaan kendaraan, saudara mati karena usia tua, saudara mati karena serangan jantung, atau karena apapun, itu tetap mati kok. Gak ada perbedaan. Jadi kenapa saya mesti takut masuk ke gua singa? Itu cuma salah satu dari banyak cara untuk orang mati. Wah, tapi kan dimakan singa pasti sakit. Memangnya ada kematian yang kurang sakit? Ada sih ya, tapi kebanyakan sakit. Saudara, kalau paling enak ya, berbaring tidur, gak bangun-bangun, bangun-bangun sudah ketemu Paulus, sudah ketemu John Calvin, sudah ketemu Tuhan. Nah, itu yang paling enak, tanpa penderitaan, tanpa apapun. Tapi kan yang seperti ini jarang. Ada yang meninggal sebelumnya kena cancer, badan digerogoti cancer, itu juga sakit. Nah, jadi penyakit bukan sesuatu yang bisa kita hindarkan. Penderitaan tidak bisa kita tolak lalu kita lari keluar daripadanya. Tapi satu hal yang kita mengerti, Tuhan menyertai di dalam segenap penderitaan. Nah, ini yang membuat Daniel yakin, mau saya mati karena usia tua, atau digerogoti penyakit, atau dimakan singa, sama, dimanapun saya akan mati. Dan sampai saat saya mati, Tuhan akan menyertai. Dan kalau belum saatnya saya mati, engkau tidak bisa mencegah saya hidup, dan singa pun tidak bisa mencegah saya tetap hidup. Jadi jangan khawatir. Nah, maka Daniel yang justru menghibur Darius. Mungkin Darius ketemu Daniel dan bilang, Pak Daniel, dia pasti bilang Pak ya, Daniel lebih tua dari dia. Atau siapa, Musa Daniel atau siapapun lah. Daniel, saya sudah coba cari cara untuk kamu luput dari hukuman, nggak ada, nggak ketemu. Daniel bilang, nggak usah gimana, aku kan temanmu, aku gubernur yang mencintai kamu, saya ingin bebaskan kamu. Engkau tidak bisa bebaskan saya, karena otoritasmu ada di bawah kerajaan Persia. Tapi aku kenal orang yang ada di atas otoritasnya kerajaan Persia. Dia adalah Tuhanku. Biar dia yang cari jalan, biar dia yang pusing untuk memikirkan hidup saya. Kita nggak usah pusing. Nah, ini penting ya, saudara, biar Tuhan yang pusing pikir hidup saudara. Saudara nggak usah pusing pikirin hidup saudara. Saudara harus pusingkan hidup suci, hidup taat kepada Tuhan, hidup jadi berkat, itu saja. Bagaimana dengan hidup? Bagaimana dengan kecukupan? Bagaimana dengan tabungan masa depan? Biar Tuhan yang pusingkan itu. Tuhan gak akan pusing gitu ya. Jadi jangan khawatir. Saudara pikir ini langsung pusing loh. Pikir, aduh gimana ya, harga naik terus, apalagi sekolah, mau cari sekolah yang bagus. Gak ada yang bagus dan murah ya. Coba kalau ada SKRIBBM, Sekolah Kristen Reform Injili bagus bermutu murah. Gak ada. Nah, kalau begitu bagaimana? Siapa yang bisa mencukupkan? Tuhan. Tugas saya itu untuk saya urus. Tugas Tuhan itu untuk Tuhan yang urus. Jangan ambil alih tugas Tuhan, kita nggak sanggup. Jangan tidak kerjakan tugas kita, itu jahat. Nah, maka Daniel cuma tahu, saya mesti kerjakan tugas jadi orang berhikmat, berani memberitakan firman, berani memberikan nasihat. Yang lain biar Tuhan yang atur. Kenapa kita atur aturan urusan-urusan yang harusnya Tuhan yang atur? Maka dia tenang, diturunkan ke gua singa pun tenang. Heran ya, ada orang tenang menghadapi singa. Saya nggak tahu, mungkin Daniel pernah belajar tentang bagaimana menjinakkan singa. Saya nggak tahu kalau ini bisa ya. Ini kan tentu ini mujizat dari Tuhan. Tapi mungkin mujizat Tuhan juga berkait dengan kemampuan Daniel menjinakkan singa. Ini cuma teori yang baru sekarang saya pikir ya. Jadi jangan dicatat dan dikatakan ini tafsiran baru dari kitab Daniel. Bukan. Tapi coba pikir, mungkin loh ya, Daniel pernah membaca singa itu akan tenang kalau dilihat matanya. Tapi saudara, teori apapun akan kacau kalau singanya lapar gitu ya. Jadi kalau singanya lapar, oh ini ceritanya lain lagi. Kalau singa lapar itu singa cuma pikir apapun makanan. Nah, maka begitu tempat gua itu dibuka, lalu Daniel diturunkan, Tuhan sudah lebih dulu kirim malaikat. Malaikatnya ada di gua singa, dan malaikat sudah sedikit kasih pengumuman. Perhatian singa-singa, dengar. Lalu singa-singa, diam ya, semua diam. Oh, ini malaikat nggak bisa dimakan, jadi mereka diam. Lalu malaikat mengatakan, tidak lama lagi ada orang yang sangat dicintai oleh Tuhan penciptamu. Ada orang yang sangat dicintai Tuhan. Dia dimasukkan di sini untuk menjadi teman yang kamu hormati. Jangan ganggu dia, jangan mengaum pada dia, jangan gigit dia. Siapa yang gigit dia, saya gigit balas. Waduh, malaikat ini kejam, keras. Singa pun takut. Akhirnya malaikat sudah kasih pengumuman. Begitu Daniel turun, singa-singa dengar pengumuman. Nah, ini penting ya. Singa pun dengar pengumuman. Saudara, kalau nggak dengar pengumuman, keterlaluan. Tadi sudah diumumkan soal konser, sudah diumumkan NRITC, sudah diumumkan BCN. Dengar ya, teladanilah singa. Nah, maka Daniel diturunkan, semua singa ingat pengumuman. Tadi malaikat sudah bilang gigit dia, kita digigit. Waduh, pernah digigit malaikat, pasti mengerikan. Jangan. Akhirnya Daniel turun, semua singa sopan sekali. Silakan. Daniel mau pilih duduk di mana, singa-singa menyingkir. Mau di sini? Silakan.
Oh, Daniel bingung, ini singa kok baik sekali ya. Dia duduk, singa-singa cuma lihat dengan baik. Nah, ini keadaan di mana Tuhan memelihara Daniel.